Oke, terima kasih Pak Joko. Tadi kita sudah Iya, Pak Budi. pendampingan masalah refleksi hasil survei ya. Iya, Kemudian perubahan dalam pembelajaran. Tadi Iya. saya sudah memantau juga dari hasil survei. Nah, sekarang kita masuk ke Oke. poin berikutnya, Pak. Iya. Ini terutama dalam pemetaan aset. Gimana Pemetaan. sudah dikerjakan di sekolah? Sudah saya kerjakan, Pak. Itu bagus sekali. Sudah saya libatkan semuanya untuk melihat apa saja aset yang bisa untuk mendorong kemajuan sekolah ini, Pak. Oke. Aktor yang terlibat siapa saja di sini, Pak? Banyak, Pak, yang saya libatkan. Satu, kepala sekolah ya, terus siswa, guru itu, Pak ya, terus wali murid ya, itu juga komite, Pak, itu Luar biasa. luar biasa ya itu. Eh, Bagaimana proses Pak Joko dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, pertama kita lakukan observasi, Pak, dulu, Pak. Observasi dulu keliling ya, kita lihat baik itu lewat wawancara maupun pengamatan itu. Jadi observasinya lewat itu. Jadi kalau wawancara ke semua guru, stakeholder, terus kalau lewat observasi pengamatan saya keliling, Pak, ke sekolah-sekolah, ke lingkungan sekolah ini, termasuk masuk ke lab-lab, itu masuk ke lab belakang, lab basah, lab kering dan semuanya, Pak. Jadi melalui observasi, Pak, itu. Oke, terima kasih. Kira-kira dalam mengidentifikasi aset itu, Pak, Ya. ada kendala Pak? Kendala tentu saja ada, Pak, itu. Ada beberapa stakeholder atau orang guru yang tidak mau menunjukkan potensinya, Pak. Oh, Tapi gitu. saya tahu bahwa Dia beliaunya potensi. adalah berpotensi untuk menyumbangkan pola pikir dan tenaganya kemajuan sekolah ini. Tidak tahu latar belakangnya apa, tapi itu menurut saya menjadi salah satu poin kendala saya, tantangan saya untuk itu, Pak. Ke depan bagaimana cara mengatasi itu, Pak? Ya, pertama saya akan membangun pola komunikasi ya, Pak ya. Komunikasi intent dan pola komunikasi yang baik itu. Mungkin silaturahmi saya tingkatkan ke beliaunya sehingga beliaunya menjadi terbuka dan bisa menyumbangkan ide, tenaga demi kemajuan sekolah ini. Karena beliaunya bagus, Pak. Luar biasa. Terus ini bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil? Jelas senang, Pak, gembira, Senang, Pak. Iya, happy, ya. soalnya tahu bahwa di sekolah ini ada ini, ada ini, ada ini, begitu, Pak. Senang. Selanjutnya gini Pak Joko, Iya. apa pertimbangan Pak Joko dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya adalah pertama sekolah ini mau kemana, terus visi misinya apa, Iya. kepentingannya apa, terus keberpihakan murid itu sampai mana, itu, Pak. Sehingga saya menggali potensi aset yang ada, saya sinkronkan dengan kebutuhan murid dan kebutuhan sekolah. Luar biasa, berarti sudah memahami betul ya. Alhamdulillah, Pak. aset ini. Berkat bimbingan Pak Panji ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama. Apakah terdapat hal lain Pak yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Pak Joko temukan dalam proses yang sudah berlangsung ini? Iya, Pak, ini kebetulan kejadiannya kasuistis di proyek P5, Pak ya. Sekolah kami itu mengadakan P5 dalam sistem blok. Kemarin adalah temanya Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh aset sekolah sudah saya manfaatkan. Cuma saya lepas baru tahu, Pak, ternyata ada sanggar seni di sekitar Proyek Iya, ini ya? yang mungkin bisa dilibatkan, Pak. Dan saya yakin mereka bisa dan mau. Nah itu, Pak, sanggar seni. Sudah berhasil ya Pak ya. Amin, nanti kita hubungi lagi mesti itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Joko atas wawancara kita. Kita butuh satu aktor lagi untuk pendalaman aset di sekolah. Kira-kira bisa disiapkan Pak? Bisa, nanti saya panggilkan guru, salah satu guru. Oke, terima kasih Pak Terima Haji. kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita bincang-bincang nyantai saja terkait tugas calon guru penggerak, terutama ini dalam pengadaan aset sekolah. Panjenengan merupakan wakil dari aktor untuk pengadaan aset sekolah ya. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan karena ini sudah dilakukan pemetaan aset.
berdasarkan informasi Pak Joko. Aktornya siapa saja yang terlibat ini? Terlibat dalam kegiatan ini yang pasti kepala sekolah Pak ya. Yang pertama, terus yang kedua kita juga melibatkan semua siswa, kemudian rekan-rekan guru juga, dan juga bahkan wali murid serta Komite juga ya, betul. komite sekolah. Bagaimana proses Pak Joko dan teman-teman lain termasuk Pak Beni yang terlibat di sini aktornya dalam menentukan sumber daya? Kita yang pasti menggunakan observasi, Observasi, Pak. ya, Kita juga mengamati guru dan juga mewawancarai dari guru-guru Iya, tersebut. juga Seperti itu. mengadakan rapat gitu ya. betul, Pak, ya. Terima kasih. Apa saja kendala? Mungkin ada kendala di situ. Kendalanya mungkin apa potensi, mungkin kurang gimana, sudah keluar semua apa belum maksimal? Ya, saya rasa semua guru-guru yang ada di sini sangat berpotensi Pak. Mungkin perlu ditingkatkan, entah itu motivasinya karena apa, banyak yang kurang semaksimal mungkin kalau menurut saya. Seperti Berarti itu, Pak. Iya. ada perlu penggalian potensi Iya, dari diri guru. Guru-guru tersebut. Kira-kira kalau sudah mendapatkan sumber daya itu, bagaimana perasaan Pak Beni beserta teman-teman? Yang pasti sangat senang, bahagia, Bapak. Bahagia ya. Iya. Terima kasih. Terus apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya? Mungkin dari hal visionerisme Ya, sekolah. mungkin karena kebutuhan dari studi dan juga kebutuhan dari siswa berdasarkan Ya. dengan visi misi di sekolah. Luar biasa ya, berarti itu harus masuk fokus ke visi misi, kemudian kebutuhan siswa. Ya, betul. Yang terakhir ini Pak Beni, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Dalam ini sudah berlangsung dan kita lupa, ternyata ada aset ini yang belum kita manfaatkan. Mungkin kalau dari saya pribadi terkait di administrasi perkantoran Pak, misal kayak PG itu masih belum kita libatkan secara Oh dalam ya, pembelajaran. iya kita dekat dengan pabrik Iya, gula betul. ya. Karena memang kita juga perlu yang namanya terjun langsung ke lapangan agar anak-anak itu tahu materinya yang kita dapatkan prosesnya langsung di lapangan seperti apa. Terima Iya. kasih Pak Beni sudah membantu, dari Pak Joko, Pak Rudalis selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti SMK ini menjadi sekolah sang juara. Amin. Amin. Iya. Terima kasih.